وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat subuh para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala inayah pertolongannya, atas segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, termasuk atas bertahannya nyawa kita sampai hari ini, sampai kita bisa melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban kita pada hari ini, yaitu salat subuh berjamaah. Dan salah satu nikmat yang terbesar. Tidak semua orang dikaruniai kekuatan, tidak semua orang diberikan nikmat bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Waktunya enak-enak tidur. Waktu subuh kan waktu ngantuk-ngantuknya. Ya. Iya, tapi dibangunkan untuk melakukan sholat subuh. Maka pahalanya Masya Allah, orang sholat subuh itu besar sekali. Karena malaikat pun menyaksikan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya Quran, bacaan Al-Quran, sholat kita pada pagi hari waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, maka barang siapa yang menunaikan sholat subuh, man sholla, siapa orang yang sholat antara bardaini, dua waktu yang dingin, dakhalal jannah, maka insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sholatnya dilakukan secara berjamaah. Pahalanya berapa? Lebih banyak daripada sholat sendirian. Berapa derajat? 27 derajat. Bisab'in wa ishrina darajatan. 27 derajat lebih banyak daripada melakukan sholat sendiri. Ditambah setelah itu pengajian. Masya Allah, banyak sekali lah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kehidupan kita. Beliaulah yang mencontohkan bagaimana kita bermuamalat dengan Allah. Beliaulah contoh kehidupan bagaimana kita bermuamalah dengan sesama manusia. Beliaulah contoh kehidupan bagaimana kita bermuamalah bersama makhluk Allah seluruhnya. Para santri dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama beristighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama menelaah ilmun min ulumillahi subhanahu wa ta'ala liyazdada bihi, untuk menambah dengan ilmu itu taqarrubana, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ووهب لي رزقا حلالا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para santri dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di Al-Maqalah, nasihat yang masih yang ke-8. Tapi sekarang sudah sampai kepada, kemarin kita sudah bahas bukhlun syadidun atau syukhun syadidun.
yang mencelakakan kita atau yang akan membinasakan kita. Yang pertama adalah fasyuhun syadidun atau bukhlun syadidun atau bakhil, pelit. Nah, itu yang akan membinasakan kita. Minas sifat al-lazimah lin nafsi. Ya, semua orang punya sifat bakhil, tapi bakhil itu kita turuti atau kita hindari atau kita lawan. Selanjutnya, yang akan menghancurkan kita, yang akan membinasakan kita, yang kedua adalah wahawa muttaba'un. Hawa, apa itu? Hawa nafsu. Hawa muttaba'un, yang diikuti. Bi ayyat tabi'a, mengikuti, dengan mengikuti ma ya'muruhu bihi, apa-apa yang disuruh oleh hawa tersebut, ma yattabi'u bihi hawahu. Jadi manusia yang selalu menuruti apa kata hawanya, hawa nafsunya. Jadi yang pertama akan menghancurkan kita, akan membinasakan kita. Orang itu akan terjatuh dalam keterpurukan. Sebab yang pertama, dia mengikuti perasaan atau dia mengikuti sifat bakhil dia. Yang kedua, dia mengikuti hawa nafsu. Siapa yang tahu apa itu hawa? Siapa yang tahu apa itu hawa? Kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa itu apa? Hawa adalah al-mailu wal-udulu wan-nuzu'u ila ma tahwahun nafs. Maknahu mutaba'atun nafsi ala ma tahwa. Hawa itu artinya keinginan. Keinginan untuk mengikuti sesuatu yang diingini, dicintai oleh nafsu. Itu namanya hawa. Mengikuti hawa nafsu secara perkataan, perbuatan yang dia sukai, ataupun menolak perkataan dan perbuatan yang dia benci. Itu namanya hawa. Nah, mengikuti hawa nafsu itu adalah mengikuti hawa yang menyuruh dia kepada kejelekan tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hawa. Apakah semua hawa itu jelek? Tidak. Ya, tidak semua hawa nafsu itu jelek. Ada nafsu berkeinginan, saya ingin menjadi orang yang hafal Al-Quran. Itu juga hawa. Karena itu keinginan. Tapi hawa yang baik. Nafsu yang baik. Saya ingin menikahi gadis yang saya cintai. Itu juga hawa, keinginan, hasrat. Tapi hawa yang baik, diarahkannya kepada pernikahan. Jadi hawa itu, ya, hawa nafsu itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Maksudnya di sini mengikuti hawan muttaba'un, yaitu hawa yang selalu diikuti terus. Hawa nafsu yang pertama yang berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad. Jadi manusia itu punya hawa mendorong dia untuk meyakini sesuatu. Yakin bahwa pohon itu punya kekuatan. Itu hawa nafsunya, mendorong, menyuruh dirinya, akalnya untuk meyakini bahwa dalam sesuatu itu ada mempunyai kekuatan tertentu. Itu yang harus kita hindari. Hawa nafsu tentang keyakinan atau i'tiqadi. Ya, meyakini bahwa nanti kalau kita lewat pohon itu,
kita harus bilang salam dulu. Nah, apa maksudnya? Nah, kalau kita melewati jalan tanjakan, kita harus klakson dulu. Wah, apa? Permisi. Emang permisi ada siapa? Nah, jadi meyakini ada sesuatu. Itu i'tiqadi, keyakinan. Ya kita mah keyakinannya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan safar, kita yakin bahwa kita semuanya berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah, mau naik motor, naik mobil atau jalan, bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang janji Allah siapa yang keluar rumahnya, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keluar rumah kemudian dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dia akan diberikan oleh Allah kufita, dicukupkan segala kebutuhan. Wuqita, akan dijaga dari segala mara bahaya. Hudita, kamu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan lurus, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jalan naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebelum kita berjalan, ada doanya enggak? Kalau kita mau melakukan safar, ada doanya enggak? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doanya kalau kita mau melakukan safar. Allahumma, ya Allah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka, kami meminta fi safarina hadza, dalam perjalanan ini, albirra, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardo, dan dari amal yang engkau ridhoi. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa akaabatil mangdori wa su'il munqalabi fi mali wa ahli wa waladi, dan lain sebagainya. Itu ada doanya semuanya. Jadi nggak perlu kita ngelakson, ini tempat ini angker. Oh. Jadi kalau kita lewat kita harus ngelakson. Memang ada siapa? Kalau kita sudah bismillah insya Allah. Kalau kita berangkat dari rumah sudah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Yaitu yang pertama, hawa nafsu untuk mendukung seseorang kepada apa yang dia yakini. Mau panen, kalau tidak pakai ini, panennya sedikit, itu diyakini begitu. Ada yang keyakinan, itu hawa nafsu yang mendorong. Padahal mah bismillah, memilih hari yang baik. Kalau dalam kitab itu, kalau mau panen memilih hari yang baik, hari Ahad memang. Hari panen itu, hari yang baik itu hari Ahad. Kalau mau menanam paling bagus memulainya hari Jumat. Memulai dulu. Ya walaupun tidak diselesaikan, hari Jumat itu paling bagus. Dalam kitab itu disebutkan seperti itu. Kalau kita mau menanam, paling bagus hari Jumat. Kalau mau panen hari Ahad. Ntar qadarullah, terserah Allah. Mau hasilnya berapa, tapi kalau kita sudah bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, dikelilingi itu sawahnya, bacain ayat kursi, ya kan? Jadi banyak nanti kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Jawa ada keyakinan Dewi Sri. Dewi Sri itu Dewi yang memberikan rezeki. Jadi kalau kita ngasih sesajen ke Dewi Sri, ntar panenannya banyak. Wah, jadi ada keyakinan begitu. Itu keyakinan yang didorong oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang mendorong kepada keyakinan. Keyakinan. Jadi kalau kita bikin rumah harus ditanemin telur. Wah, itu kan keyakinan. Kalau nggak tanemin telur kan nggak bisa ngerem, nggak bisa beranak, nggak bisa. Nanti akan datang bahaya begini-begini. Masya Allah. Itu hawa nafsu yang mendorong kepada keyakinan, yang mendorong manusia kepada kemusyrikan. Padahal mau orang bangun rumah, bagaimana cara syar'i? Kita injek tanah itu, bacakan Fatihah, sholat 2 rakaat di situ. Itu secara Islami. Siapa yang jaga? Allah. Jadi kalau kita mau bangun rumah, nggak usah segala macam-macam, tanam ini, bismillah, injek itu rumah.
yang tanah yang akan kita bangun, injek malam-malam, bacain Fatihah. Saya insya Allah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, saya mau bangun rumah di sini. Al-Fatihah. Setelah itu sholat 2 rakaat, sholat hajat. Minta yang terbaik. Kalau nanti jadi rumah, biar menjadi rumah yang cerminan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Begitu. Mau bangun pesantren, wah harus dipasang ini, harus begini, harus begini. Masya Allah. Itu keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan dengan petunjuk atau dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang baik bagaimana nih? Santri ntar kalau pulang ke rumah, udah punya istri, mau bangun rumah, Fabian punya istri 3. Mau bangun rumah, udah bismillah aja, injek tanahnya, bacain Fatihah. Fatihah, Al-Fatihah itu lebih sakti daripada apa yang dibacakan oleh orang-orang. Ya, karena Fatihah itu kalamullah, bacain Fatihah. Kalau perlu nanti setiap pojok-pojok dari tanah yang akan antum bangun, bacain ayat kursi. Insya Allah berkah. Karena kita membangun didasarkan dengan iman. Maka Allah akan menyertai terus. Ya, dari pertama dibangun sampai terakhir, sampai jadi rumah, sampai kita tinggal anak cucu kita, cicit kita di situ, insya Allah akan ada keberkahan. Nah, itu diinjek tanahnya, bacain Fatihah, kemudian sholat 2 rakaat. Baru minta kepada Allah, ya Allah, saya akan membangun di atas tanah-Mu. Saya akan membangun rumah, saya akan membangun gedung, saya akan membangun usaha, saya akan membangun ruko, saya akan membangun apapun sebutkan. Malam-malam kita bangun, sholat di situ. Ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam rumah, dalam ruko, di dalam pesantren, sekolah yang akan saya bangun ini. Mudah-mudahan bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Begitu, jadi bangunan apapun yang didasarkan dengan iman. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu yang tidak ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan-keyakinan. Yang kedua, hawa nafsu yang mendorong manusia kepada perbuatan. Melakukan inilah karena keinginan, ya. Saya ingin, Masya Allah, saya melihat cewek cantik banget. Akhirnya timbul keinginan, bagaimana cara saya memilikinya. Ya, itu sah-sah saja. Asalkan jalannya sesuai dengan petunjuk. Tidak apa-apa itu. Laki-laki fitrahnya suka sama perempuan. Wajar nggak? Wajar. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, itu baru nggak wajar. Ya. Atau perempuan suka sama perempuan, itu tidak wajar. Kalau laki-laki melihat perempuan kemudian ada rasa suka, berarti wajar. Tapi jangan sampai mengikuti hawa nafsu tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian perbuatan apapun, menzolimi orang, itu kan hawa nafsu yang diikuti hawanya. Ya. Kalau kita terus mengikuti hawa, menindas sampai menindas orang, bagaimana caranya saya untung, yang lain buntung, ya kan? Dan lain sebagainya, itu mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang selanjutnya adalah hawa nafsu syubhat. Syubhat itu apa maksudnya? Hawa nafsu kurang ilmu tapi pengen syubhat itu keraguan-raguan. Ragu-ragu dalam berilmu, ragu-ragu dalam bertindak, ragu-ragu dalam memakan. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Atau ada yang mengatakan umurun mushtabihat. Yang halal sudah jelas dalam Islam. Yang haram sudah jelas dalam Islam. Antara keduanya adalah perkara yang disebut dengan syubhat. Syubhat. Syubhat itu antara halal dan haram. Jajanan itu halal apa haram? Jajanan mie halal apa haram? Tapi kalau ada mie di atas lemari kita nggak tahu mie itu punya siapa, itu jadi syubhat. Main membuat dimakan. Udah dimakan ada yang marah-marah, itu jadi haram. Ya, karena syubhat. Ya. Nah, tapi kalau di pesantren mah apa yang sudah ada di atas lantai berarti halal, iya kan?
Oh, makanan ditaruh di situ, udah berarti halal punya kita semuanya. Kalau di pesantren begitu, ya. Baru datang udah halal. Rapi dikunjungi sama orang tua, bawa plastik besar. Wah, bawa makanan, udah halal buat semuanya itu, bareng-bareng makan, ya. Gitu. Sampai dulu ya, ada teman Ustadz ngerjain, ya. Mau dari luar bawa plastik hitam. Kan namanya pondok ya. Bawa makanan. Ditaruh di tengah. Wow, udah pada seneng. Isinya sendal. Ya, kalau zaman sekarang namanya prank. Ya, prank ya. Namanya anak pondok ada makanan, sebut seneng. Ya. Nah, ketika ditaruh di tengah dibuka, wah isinya sendal. Prank, kena prank. Zong. Ya, yang tadinya pengen makan. Nah, itu ngerjain. Jadi di pondok itu ada kenangan-kenangan yang begitu-begitu itu. Jadi kenangan-kenangan teman-teman yang usil, ya, kenangan-kenangan teman yang bagaimana ya, yang bader. Nah, tahu-tahu ntar jadi menteri, itu tahu-tahu ntar. Ini teman-teman Ustadz dulu bader, dulu begini, tahu-tahu sekarang udah doktor, ya. Tahu-tahu sekarang udah jadi ustadz, jadi kiai, mimpin pesantren, masya Allah. Iya. Jadi proses, lah dulu itu orangnya begini, sekarang udah begitu. Nah, jadi tidak tahu masa depan. Kadang-kadang, siapa tahu Abi di Pondok Badar ntar jadi kiai. Tapi namanya lucu, Kiai David. Mau bagaimana itu? David Humanyun. Ya, nah, dirubah namanya berarti. Jadi Daud, Kiai Haji Daud. Nah, Daud Ibrahim. Ya, itu syubhat. Pengetahuannya sedikit, masih ada ragu-ragu dalam pengetahuan, tapi pengen ngomong banyak. Nah, itu termasuk syubhat juga. Ya, dia membicarakan hal-hal tanpa ilmu, itu juga syubhat. Yang terakhir yang banyak adalah syahwat. Hawa nafsu yang berkenaan dengan syahwat. Apa itu syahwat? Apa saja yang jadikan syahwat itu nafsu yang mendorong nafsu kepada hal-hal yang menarik manusia, itu syahwat. Dalam Al-Quran disebutkan surat Ali Imran ayat 14 itu, Zuyyina linnasi hubbus syahawati, telah dijadikan indah bagi manusia itu cinta kepada nafsu syahwat yang enak-enak. Minan nisa, tuh yang pertama kali disebutkan itu nisa, perempuan. Maka godaan yang paling berat, perempuan itu dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang perempuan itu makhluk yang indah, ya. Beda sama laki-laki. Laki-laki makhluk yang bagaimana ya, keras, keker. Kalau perempuan kan enggak, lembut, teduh dilihat, ya kan? Indah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dari perempuan. Jadi perempuan-perempuan itu dijadikan indah. Ya, memang sudah ciptaannya indah, tapi kadang-kadang suka diperindah sama iblis juga. Biar menggoda manusia laki-laki. Ntar giliran digoda sama laki-laki, lapor polisi. Padahal mah dia sendiri, ya, rambut yang tadinya hitam dipirang-pirangin. Itu kan biar apa? Dia dapat perhatian kan? Wah, rambutnya pirang, cakep amat. Merah, hijau, biru, kuning. Kan itu nyari perhatian. Giliran dihadang sama lelaki, ya, di pojok sama lelaki, sampai mendapatkan tindakan asusila dari lelaki, lapor polisi. Lah, bagaimana itu ceritanya? Ya, orang dia yang menggoda, dia yang pengen dilihat, dia yang pengen di ini. Nah, itulah Pak. Beda sama muslimah, berkerudung, ya. Sopan santunnya, kalau ketemu laki-laki tundukkan kepalanya. Waduh, Masya Allah. Nah, beda sama yang jelalatan. Naik motor perempuan-perempuan ring. Rambutnya dipirang, bajunya baju adiknya dipakai. Ya. Bajunya kan harusnya gede, baju adiknya dipakai juga ketat banget gitu. Ya, kemana-mana. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, celana punya anaknya dipakai. Ya,
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah buat manusia itu cinta dia, kesukaan dia kepada syahwat. Yang pertama godaan kita adalah minani nisa. Maka alhamdulillah dalam Islam ada syariat menikah. Menikah itu menghalalkan yang haram. Menjadikan yang tadinya berdosa menjadi pahala. Nah, dengan menahan. Jadi menahan antum para santri yang masih muda yang belum waktunya untuk menikah, tahan. Nanti setelah menikah baru setelah menikah dijadikan halal. Antum menghalalkan istri-istri antum nanti dengan akad nikah. Maka ada syariat nikah. Dalam Islam orang sealim-alimnya kayak apa boleh nikah. Beda sama ajaran agama lain. Kalau sudah jadi sampai derajat sekian sudah nggak boleh nikah. Ya, padahal nafsu mah tetap ada. Saya nggak menjamin kalau orang yang kayak apa khusyuknya hilang itu nafsunya. Kecuali ada hukuman sekarang kebiri ya Pak Menteri ya. Jadi nafsunya, hormonnya untuk itu tidak ada, gitu ya. Nah, dihilangkan. Kecuali yang itu. Ya, minan nisa'i wal banin. Anak-anak juga begitu. Jadi jadikan indah punya anak. Nah, jangan sampai kita punya anak melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau laki-laki godaan yang terberat adalah perempuan. Laki-laki mau ada duit banyak sama perempuan cantik, milih perempuan cantik. Nah, milih mana coba? Perempuan 3 cantik-cantik sama duit 1 miliar. Ini mesti milih yang perempuan cantik-cantik. Kalau perempuan lain, wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khail musawwamah wal an'ami wal harf. Kalau perempuan yang dijadikan indah di mata dia, cowok ganteng nomor sekian. Ya, cowok ganteng nomor sekian. Yang penting dia tajir. Harta. Cewek itu kalau sudah melihat harta, ya, nijom ki gak ganteng-ganteng amat, tapi kalau naik Alphard, mau cewek yang kayak apa bisa Jom. Tenang Jom. Maka jangan mikirin dulu. Sekolah yang rajin, pesantren yang rajin, jadi anak yang sukses, ya. Sukses dunia akhirat, maksudnya, mau perempuan yang kayak apa ya kan? Sekarang mau aki-aki udah umur 70-80 tahun, kalau dia tunggangannya Alphard, mau Lamborghini. Mau nyari perempuan gadis yang kayak apa bisa. Ya, karena perempuan yang paling utama itunya harta yang dilihat. Yang dijadikan senang, yang dijadikan diperindah untuk perempuan itu, kecuali perempuan-perempuan yang bisa menjaga nafsunya untuk harta tersebut. Dia melihat pertama kali agamanya dulu yang dilihat. Itu laki-laki kaya, tapi dia nggak pernah sholat. Itu laki-laki biasa saja, tapi rajin sholatnya, ibadahnya rajin. Dia akan melihat ke situ. Itu perempuan-perempuan yang sudah bisa menguasai hawa nafsunya. Ya minal muqantarati minad dahabi. Ya, dari emas. Masya Allah, perempuan kalau udah lihat emas, matanya jadi hijau. Saking keinginan. Makanya, ya itu mungkin Al-Quran itu betul. Jadi perempuan itu yang paling dibanggakan adalah emas. Nomor pertama. Ya. Wal qanatiril muqantarati, harta yang tidak terhingga, yang tidak bisa dihitung, minad dahab, dari emas. Makanya kita nggak heran kalau ibu-ibu di rumah biasa aja, tapi kalau kondangan emas dipakai semuanya. Lah memang begitu. Qurannya bilang begitu. Kalau mau keluar-keluar yang dipamerin emasnya, tangan apa yang ngerembel itu. Padahal mah beli di tukang mainan. Ya, coba buat apa coba? Pakai emas dari sini sampai sini. Coba buat apa? Kalau nggak buat pamer. Pasti. Tujuannya adalah pamer. Padahal mah satu cukup. Yang lain simpan di lemari. Kita kalau butuh baru dijual. Kan begitu. Anting nggak apa-apa di dalam. Kalung di dalam kelihatan. Tapi kalau apalagi yang di kaki. Roncong.
cing cring. Jalan ge kakinya mbak dientak-entakin. Jreng. Biar apa? Biar ketahuan kalau dia pakai emas. Cincin ge, waduh, sampai jari-jari 10 ada cincinnya semua. Masya Allah. Itu yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Ya. Wal khail musawwamah. Khail kalau zaman dulu mah khail. Khail itu kuda tunggangan. Kalau zaman sekarang ya motor mobil. Itu jadi kebanggaan, dijadikan indah. Ya, kecuali orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Wal an'am, binatang ternak. Wal harth, sawah, lega, tanaman, padi, punya kekayaan, tanahnya lega, luas. Nah, itu juga menjadi keindahan buat manusia kalau orang-orang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sebaik-baiknya tempat kembali. Boleh enggak kita punya mobil? Boleh, tapi kembalikan kepada Allah lagi. Tujuannya untuk Allah lagi. Boleh enggak kita punya istri, nisa? Boleh, tapi dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah dan ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Boleh enggak kita punya emas, 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo? Boleh, tapi ditujukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya usaha, punya tambang emas yang banyak, boleh kita simpan emas, boleh. Tapi ingat di ayat terakhir, wallahu indahu husnul ma'ab. Semuanya ditujukan ke tempat kembali yang paling baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Boleh semuanya kita miliki, boleh, tapi ingat harus ditasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilikinya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakannya pun di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa menahan hawa nafsu kita. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu kalau diikuti, kalau tidak kita rem, kata orang Arab mah, an-nafsu katifli. Yang namanya nafsu, hawa nafsu itu seperti anak kecil. Intuh milhu syabba ala hubbir radha. Kalau kita terus anak kecil itu kalau nggak disape sampai tua gitu pasti nyusu. Ya. Sampai tua gitu nyusu, sampai gede, sampai SD. Tapi kalau umur 2 tahun sudah disape, sudah itu. Jadi hawa nafsu itu harus dipotong. Harus dipotong, dikalahkan, jangan diikuti terus. Hawa nafsu itu harus diarahkan kepada cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua hawa nafsu itu tidak semuanya jelek. Karena hawa nafsu, hawa itu keinginan. Ya, kita arahkan keinginan kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu. Ya, yang pertama yang akan menghancurkan kita adalah bukhlun syadidun atau syukhun syadidun, ya, kebakhilan atau pelitan. Jadi kita tidak boleh pelit. Yang kedua, hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, yang akan menggerogoti kita, yang akan menghancurkan kita itu apa? I'jabul mar'i binafsihi. Ya, yang akan menghancurkan kita itu adalah ujub. Perasaan ujub, kagum dengan diri sendiri. I'jabul mar'i, kegaguman seseorang binafsihi, dengan dirinya. Dengan apapun, itu namanya ujub. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mempunyai sifat ujub. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah, "la yuhibbu", tidak mencintai, menyukai, kulla mukhtalin fakhur. Ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan dirinya sendiri. Jadi Allah tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya sendiri. Kalau orang Arab bilang ijabun nafs,
ijabul mar'i binafsihi, ujub atau kebanggaan seseorang dengan dirinya sendiri itu apa? Tanda-tandanya bahwa dia itu aklihi. Jadi min alamati fi aklihi, dari alamat atau dari tanda-tanda orang yang akalnya lemah. Jadi kalau orang sudah membanggakan dirinya, nih saya paling ini, saya paling ini, saya paling ini, berarti itu tandanya unwanu fi akli, bahwa akalnya itu lemah. Kalau orang itu ujub. Ada orang itu kalau semakin tinggi derajat atau semakin tinggi ilmu atau semakin tinggi pangkat, semakin tinggi jabatan sosial, apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah? At-tawadhu. Ya, tawadhu, merendahkan. Ya, merasa kita belum punya apa-apa, merasa kita ilmu kita masih sedikit, itu yang dianjurkan. Karena apa? Kalau yang namanya ujub itu ijabul mar'i binafsihi, ay nadharahu ilaiha bi'ainil kamal. Masya Allah. Dia melihat kepada dirinya, jadi kepada dirinya, kepada jiwanya bi'ainil kamal, dengan kacamata kesempurnaan. Jadi dia melihat nadharahu, dia melihat ilaiha. Jadi seseorang melihatnya kepada nafsunya bi'ainil kamal, dengan mata kesempurnaan. Dia menganggap diri dia sempurna. Ma'anisyani, bersama dengan nisyan, lupa dia ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, terhadap nikmat-nikmat Allah, bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Wa ma'al amni min zawaliha, dan dia ma'al amni, bersama dengan keamanan, merasa aman, min zawaliha atau min diya'iha, bahwasanya dia merasa aman bahwa semua itu akan dia miliki terus. Dia aman. Nah, itulah tidak tahu bahwa semua milik Allah suatu ketika akan diambil. Itu maksudnya. Jadi maka bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, bapak-bapak semuanya yang di sini atau yang di rumah yang mendengarkan, bahaya sekali orang mempunyai sifat ujub. Karena dia mengaku bahwa dirinya paling sempurna. Pangkatnya membuat dia ujub. Saya sudah menjadi lurah, saya sudah menjadi RT, saya sudah menjadi bupati, sehingga dia merasa bahwa dirinya paling hebat. Status sosial, oh, saya tokoh, saya ketua LSM, saya kiai, saya ustadz, jamaah saya banyak, sehingga membuat dirinya mengakui dirinya bahwa dialah yang sempurna. Jangan sampai ini penyakit. Karena dia merasa bahwa dia ustadz paling baik, status sosialnya merendahkan orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena dia merasa bahwa dia mempunyai pengikut yang banyak, sehingga dia menyalahkan semua orang. Wah, dia mah apa? Baru dia belajar kemarin. Dia mah apa? Bacaan Qur'annya nggak sebagus saya. Dia mah apa? Baca kitabnya baru kitab itu. Dia mah apa? Beda sama saya. Saya mah udah pesantren lama. Oh, status sosial. Saya mah udah jadi kiai. Muridnya sudah banyak. Beda. Wah, naudzubillah, summa naudzubillah. Itu namanya ujub. Atau keturunan. Keturunan juga bisa menyebabkan orang jadi ujub. Saya mah keturunan orang kaya. Saya mah keturunan raja. Jangan macam-macam kamu sama saya ya. Saya ini punya darah biru. Kalau disembelih warnanya biru. keturunan bangsawan. Ya, keturunan. Kalau kamu nggak jadi bangsawan ya buat apa? Kalau orang Arab mengatakan itu, jangan sampai laisal fata mayakul kana abi. Seorang pemuda itu bukanlah orang yang mengatakan bapak saya begini, bapak saya begini, bapak saya ini, bapak saya. Bukan.
tapi seorang pemuda adalah mayyakuluha anada. Ini lu saya. Jadi jangan sampai kita membanggakan orang tua keturunan kita, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Sama saja, keturunan Nabi banyak yang menjadi orang jahat. Banyak. Nabi Yakub, keturunannya orang-orang Yahudi, membantai, membunuh para nabi. Ya kan? Tergantung orangnya masing-masing. Keturunan Nabi Adam aja yang manusia pertama, ada Qabil, ada Habil. Qabil membunuh Habil. Jadi itu, keturunan juga bisa membuat seseorang menjadi ujub. Ya, karena dia gila dengan kehormatan. Ya, saya mau keturunan orang paling kaya sepebayuran. Ya. Ada orang lewat gini. Naudzubillah, summa naudzubillah. Seharusnya citra itu terus dibangun. Keturunan orang kaya, bapak saya suka sedekah, saya juga harus sedekah. Saya tidak boleh kalah sama bapak saya. Harusnya mah begitu. Tapi merendah, ya, ada kumpulan sama warga, ikut kumpulan. Apa? Saya mau nggak mau duduk sama orang miskin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nggak mau Ya kalau namanya sudah keturunan ya. Kadang-kadang suka susah. Mau kondangan dia, waduh, pakai mobil kol kebuka ini. Gak mau, dia di belakang. Saya mau keturunan orangnya mau di depan. Belakang mas, orang-orang apa tahu? Kan begitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal mah kita merendah saja. Ya, harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa. Keunggulan, memiliki keunggulan daripada yang lain. Ini bisa menyebabkan ujub, kagum diri. Ilmu juga begitu. Hati-hati nih para santri. Setan itu paling pintar menggoda orang alim, ulama dengan ilmunya. Merasa dirinya sok paling hebat dengan ilmunya. Yang lain dianggap salah yang tidak sesuai dengan ilmunya. Yang lain dianggap di bawah dia karena mungkin ngajinya tidak sebanyak dia. Oh, lihat di rumah saya kitabnya sampai berderet, sudah saya hatamkan semua ini. Ketika ada orang, padahal kebaikan itu datang dari siapa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan para sahabat, dilanjutkan para tabi'in. Ada kan satu cerita Harun ar-Rasyid, khalifah. Ya, Khalifah Harun ar-Rasyid ketika itu melewati satu kuburan, bertemu dengan orang gila, ya kan? Dia mungkin kalau pandangan sekarang, wah, apa sih kamu ngomong apa? Tapi beliau menerima nasihat dari orang tersebut, orang gembel tersebut diterima nasihatnya. Jadi begitu, kita itu tidak tahu kebenaran, kebaikan datang dari siapa. Maka kita harus menghormati siapapun yang berbicara. Maka kita harus menghormati dari sumber mana kebenaran itu datang. Tidak harus dari ustadz, tidak harus dari kiai. Iya, takzimah wajib. Tapi kita tidak boleh merendahkan selain yang itu. Karena tidak semua orang yang pernah belajar itu semuanya sampai kepada derajat at-tawadhu. Kadang-kadang malah ada yang menjadikan ilmu itu sebagai bahan dia sombong. Sebagai bahan dia ujub. Jadi ujub itulah yang akan akan menghancurkan seseorang. Tapi ingat bahwa segala sesuatu, harta yang kita miliki, kedudukan yang kita duduki sekarang, status sosial yang kita berada hari ini, keunggulan yang Allah berikan kepada kita, ilmu yang kita punya itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja boleh bisa Allah ambil. Ya kan, harta miliaran. Allah kalau berkehendak, ya, enggak sejam udah ludes habis. Ilmu yang katanya orang alim soleh, ya, orang yang banyak ilmunya, kalau Allah kehendaki hilang dalam 1 detik. Jadikan orang stres, udah hilang semua. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka tidak boleh kita berbangga-bangga diri. Kita tidak boleh memiliki sifat ujub, penyakit para ulama itu ini. Penyakit orang yang bisa,
Penyakit orang yang merasa pintar itu adalah ujub. Ini susah menghilangkannya. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Itu penyakit orang-orang yang tahu, penyakit para alim. Maka mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari 3 hal yang bisa menghancurkan kita. Apa? Yang pertama, apa 3 hal yang bisa menghancurkan kita? Yang pertama adalah bakhil. Kita tidak boleh jadi orang pelit. Yang kedua apa? Apa? Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga apa? Ujub. Ujub, merasa bangga pada diri sendiri. Itu dihilangkan, hilangin, pretelin satu-satu. Kita nggak boleh jadi orang yang bakhil. Kalau punya makanan bagi sama temennya, ya. Kalau punya duit bagi sama temennya. Kalau temen nggak punya duit, ya. Belajar untuk menabung, belajar untuk bersedekah, belajar untuk berinfak, bersodakoh, semampu kita. Kalau kita punya ongkos 1 hari 10.000, ada sisa 2.000, kasih temen yang nggak punya duit nih buat jajan. Belajar, ya. Kadang-kadang mentraktir teman, boleh nggak? Boleh, biar menghilangkan sifat bakhil. Tapi jangan ngambil duit orang buat mentraktirin orang, ya. Ya, saking pemaksa pengen traktir, teman-temannya ngambil duit orang. Naudzubillah tsumma, naudzubillah, jangan, ya. Nah, itu nggak boleh bakhil. Yang kedua, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, kita tidak boleh apa? Mempunyai sifat ujub. Karena semuanya itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 hal yang akan membinasakan kita kalau kita tidak bisa menyikapinya. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari sifat bakhil, agar tidak mengikuti hawa nafsu kita, dan agar dihindarkan dari penyakit hati, yaitu ujub. Dengan itu insya Allah hati kita akan semakin bersih. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang lebih soleh dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.